Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga dalam situasi pandemi ini kita tetap diberikan kesehatan ya, amin. Perkenalkan, nama saya Gina Sihanita. Saya selaku mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan. Saya di sini menjadi MC dari acara webinar KKPT Alternatif dengan tema Upaya Memanfaatkan Platform Digital sebagai Komunikasi Krisis Pariwisata. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Fikri Abdullah Rahim, SIKOM, MIKOM, selaku dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Pasundan, namun beliau berhalangan hadir untuk memberikan sambutan pada pagi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Samsir Arif, selaku Ketua Pelaksana webinar KKPT Alternatif ini, serta saya berterima kasih kepada narasumber yang sudah menjadi pemateri dalam webinar ini, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Fahri Sidik selaku pengelola wisata alam Kapolaga. Kemudian saya berterima kasih kepada Teh Dini Asmiatul selaku runner up 1 Putri Wisata Digital Jawa Barat. Saya berterima kasih juga kepada moderator yang akan memandu acara webinar ini berlangsung, kepada Kang Aji, saya ucapkan terima kasih. Serta saya mengucapkan juga terima kasih kepada media support dan media partner yang sudah mendukung acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Init Beauty, BEM FISIP Universitas Pasundan, Himakom Universitas Pasundan, BEM Fikom Universitas Pasundan, dan Wisata Alam Kapolaga. Serta saya berterima kasih kepada media partner seperti Info Unpas, BPPM Pasundan, Mapas UPI, OnCam, Jurnalistik Tiasa, Pasundan Express, dan Galamedia News. Sebelum lanjut ke acara inti, saya akan memaparkan beberapa aturan yang harus diikuti oleh peserta webinar ini. Yang pertama adalah saat di meeting berlangsung, peserta diharapkan untuk mute suaranya, mute mikrofonnya, lalu peserta diizinkan untuk unmute suaranya ketika sesi tanya jawab berlangsung. Kemudian yang kedua adalah peserta diwajibkan untuk on cam, diwajibkan dan diharapkan untuk on cam menggunakan background yang sudah disediakan. Namun jika ada kendala dalam pemasangan background, cukup on cam saja, tidak apa-apa ya. Jadi diutamakan on cam. Lalu kemudian bagi peserta yang ada kendala jaringan atau misalnya keluar masuk Zoom, kalian bisa streaming di akun YouTube. Nanti saya share akun YouTube-nya untuk yang bergabung di WA, atau saya akan share di Zoom chat. Kemudian untuk link presensi peserta akan diberikan saat sesi tanya jawab berlangsung. Jadi udah jelas nanti sesi tanya berlangsung, berarti presensi kalian isi, jadi jangan nanya-nanya lagi ya. Kemudian sekarang saya akan membacakan terkait dengan agenda webinar acara ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar, kemudian yang ketiga ada promosi dan juga sambutan dari Init Beauty, lalu dilanjutkan dengan perkenalan dari narasumber, kemudian setelah itu ada pengenalan materi dan pemaparan materi webinar oleh moderator, lalu ada diskusi tanya jawab dan diakhiri oleh penutup. Oke. Sekarang kita masuk ke acara inti, kita masuk ke pembukaan. Mari kita membaca bismillah bersama-sama untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana webinar ini. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Samsir, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, wali dosen, dan rekan-rekan yang telah mendukung
secara moral atas terselenggaranya webinar KKPT dengan tema upaya pemanfaatan platform digital sebagai strategi komunikasi krisis pariwisata. Kedua, saya merasa berbangga hati dapat bertindak sebagai ketua panitia yang bersama-sama dengan anggota panitia lain, mulai dari tahap persiapan hingga terselenggaranya acara ini, bisa bekerja sama dengan baik dan kompak walau di tengah keterbatasan waktu pada masa pandemi COVID-19. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang berkenan hadir dalam acara webinar ini. Dan kami berharap para narasumber berkenan untuk unjuk gagasan dan memberi solusi-solusi alternatif yang terkait dengan tema webinar. Tema webinar ini diangkat dalam rangka menjawab dua fenomena mutakhir yang sedang terjadi dan kita alami saat ini. Pertama, tantangan platform digital menghadapi revolusi industri 4.0, dan kedua, bagaimana platform digital menjadi faktor penting keberhasilan komunikasi pada masa pandemi COVID-19. Dengan webinar diharapkan muncul gagasan-gagasan baru yang solutif yang terkait strategi komunikasi melalui platform digital dalam rangka membangkitkan kembali sektor industri pariwisata pada masa pandemi COVID-19. Demikian sambutan kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak dan selamat melaksanakan webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Samsir sudah memberikan sambutannya. Kemudian dilanjut dengan ada dari salah satu media partner kita, yaitu dari Ines Beauty, memberikan sambutan dan promosi. Kepada Ines Beauty, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti acara pada webinar pagi hari ini. Baiklah, terima kasih kepada moderator Aziz Sukma yang telah memberikan waktu dan ruangnya kepada kami tim promosi Ines Kosmetik untuk mensponsori acara hari ini. Terima kasih juga kepada pembicara yang telah hadir, kepada Bapak M. Fakih Sidik dan Ibu Dini Asmiatul yang telah hadir di acara forum webinar pada pagi hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir di acara webinar pada hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Salvi Ramadhani. Saya tim promosi Ines Kosmetik dari area Kota Bengkulu. Baik Kak, sedikit di sini saya akan menjelaskan mengenai produk Ines Kosmetik ya. Ines Kosmetik merupakan salah satu brand lokal Indonesia yang telah berdiri pada tahun 1998 di kota Singgosari, Malang. Ines Kosmetik ini sendiri terdiri dari skincare, body care, dan juga dekoratif. Jadi teman-teman gak hanya wanita aja ya untuk penggunaan dari si Ines Kosmetik, karena si pria juga bisa menggunakannya. Itu seperti facial wash, body butter, dan parfum. Ines Kosmetik juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan juga sudah terdaftar di Balai POM Indonesia. Jadi teman-teman gak usah takut nih untuk pemula yang menggunakan produk dari Ines Kosmetik, karena kita sudah teruji secara klinis dan dermatologi. Jadi sangat aman dari bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri dan hidrokinol. Baiklah, nah dari baru-baru ini Ines Kosmetik sedang meluncurkan produk terbarunya, yaitu exfoliating lotion. Yang mana exfoliating lotion ini mengandung AHA allantoin with hazel extract yang dapat mengurangi flek-flek hitam, bekas-bekas jerawat, mengecilkan pori-pori, mencerahkan wajah, dan juga bisa meremajakan kulit. Jadi exfoliating lotion ini sangat bagus untuk mengikis-ngikis sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita. Nah, untuk exfoliating lotion ini sendiri itu digunakan untuk perawatan mingguan Kak ya, digunakan hanya 3 kali seminggu aja. Nah, kepada teman-teman yang ada di
forum webinar ini, jika ingin bertanya-tanya mengenai skincare, body care, ataupun dekoratif kepada tim promosi Ines Kosmetik, itu bisa menghubungi panitia untuk meminta kontak saya. Jadi teman-teman bebas konsultasi apapun mengenai skincare, dekoratif, dan body care-nya. Nih, teman-teman juga nih, saat ini Ines Kosmetik sedang ada diskon 10% untuk all itemnya. Dan juga untuk produk exfoliating lotion itu diskon 20%. Terus kita juga ada nih pembelanjaan untuk 125.000, itu kita dapat potongan ongkirnya itu sebesar 20.000. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat produk kita di akun di aplikasi kita di Play Store, itu bisa mendownload, itu namanya My Ines. Jadi teman-teman bisa melihat semua produk kita dan untuk melihat kandungan-kandungannya juga. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan pembelanjaan di akun sosial media kita seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan akun e-commerce lainnya. Teman-teman bisa juga nih, semisalnya mau lihat langsung barangnya, itu bisa langsung datang aja ke outlet-outlet yang ada di kota kakak masing-masing. Baiklah, terima kasih Kak. Semoga acara webinar hari ini lancar. Untuk temanya itu bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Gina selaku MC yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya melanjutkan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga para pemateri kita, Kang Fahri dan Teh Dini. Sebelumnya perkenalkan, saya Haji Sukma selaku moderator pada webinar pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki acara inti, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dengan para pemateri kita yang akan menemani saya ke depannya hingga acara ini selesai. Yang pertama itu ada Bapak M. Muhammad Fahri Sidik sebagai Operational Coordination di Taman Wisata Alam Kapolaga. Boleh. Nah, Kang Fahri ini merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dengan mengambil minat pada Room Division Management dan juga Hotel Administration. Selanjutnya kita beralih kepada pemateri kita yang kedua, ada Teh Dini Asmiatul Amanah sebagai runner-up 1 Putra Putri Pariwisata Indonesia. Nah, Teh Dini ini merupakan lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan mengambil fokus di bidang sosiologi. Teh Dini memiliki banyak pengalaman dan juga prestasi yang membanggakan di bidang pariwisata tentunya. Nah, salah satunya adalah penghargaan juara 2 Mojang Jajaka Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018, kemudian juara kedua pemilihan Putra Putri Indonesia, Putra Putri Wisata Jawa Barat pada 2020, dan yang terbaru pada tahun 2021 sebagai runner-up 1 digital pemilihan Putra Putri Wisata Indonesia. Oh, berarti ini senasional ya Teh ya, ruang lingkupnya. Lanjut, kita akan memperkenalkan apa yang akan kita bahas, tema yang akan kita diskusikan pada webinar kali ini. Tema webinar kita akan mengangkat dengan judul upaya pemanfaatan platform digital sebagai strategi komunikasi krisis pariwisata. Nah, dalam banyak sektor penggunaan media itu sangat penting karena memiliki banyak manfaat dalam proses komunikasi ataupun penyampaian informasi. Tidak terkecuali pada sektor pariwisata. Media ataupun platform digital digunakan sebagai sarana sosialisasi, promosi, publikasi, ataupun sebagai edukasi. Oke, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita beralih pada pemateri 1, Kang Fahri. Mungkin ada materi yang ingin di-share screen-kan kepada teman-teman kita semua, Kang? Boleh. Nah, ini yang tadi saya udah singgung duluan juga nih tentang strategi komunikasi. Karena kan yang bisa dibaca oleh semuanya juga di sini bisa dilihat bahwa inti dari strategi komunikasi itu adalah perencanaannya agar komunikasi yang dilakukan itu bisa berjalan lancar dan mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu kalau misalkan dari pihak pariwisata sendiri, ya jelas untuk mendatangkan customer, dan setelah datang customer ya untuk apa ya? Memang untuk revenue juga untuk kita gitu. Cuman
Kalau untuk dari sisi pariwisata sendiri, komunikasi dan tujuannya tidak hanya sampai di situ aja gitu. Setelah komunikasi tersampaikan, setelah tujuan customer itu datang, kita juga ada yang namanya experience gitu ya. Jadi tamu yang udah datang ke kita itu harus memiliki pengalaman yang baik gitu, biar bisa balik lagi. Nah, komunikasinya juga tidak hanya kan dari tadi dibahas komunikasi secara digital. Kita juga sebisa mungkin bukan melatih sih, lebih menginformasikan juga kepada staf yang ada di lapangan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang memang ditanyakan oleh tamu yang udah datang itu dibilang dengan baik dan benar lah gitu. Karena untuk memberikan informasi kepada orang itu, kadang kita berpikir kita sudah memberikan informasi secara jelas gitu. Cuman kan ada beberapa orang yang mungkin masih penasaran atau mungkin ingin lebih detail untuk apa yang dia cari gitu. Jadi kita juga selain di media sosial atau di media digital atau misalkan dari admin sendiri, kita juga melatih atau memberikan informasi kepada karyawan kita gimana nih caranya memberikan informasi. Karena itu juga merupakan salah satu strategi sih kalau bagi saya, biar tamu yang datang itu bisa balik lagi ke Kapolaga dan bisa dibilang memiliki pengalaman yang baik lah gitu untuk datang dan juga misalkan camping di Kapolaga gitu. Yang kedua nih, slide yang kedua ini menjelaskan tentang langkah yang tadi juga udah ditanyain ya. Jadi mungkin sekilas aja. Yang pertama itu kan tadi saya bilang mengenal dengan siapa kita komunikasi atau kita tuh mau menyentuh market yang seperti apa gitu atau orang-orang yang seperti apa yang mau kita guide gitu. Nah, terus yang kedua, tujuan dari komunikasi kita. Tujuannya itu untuk apa kita komunikasi? Apakah hanya untuk promosi yang tadi sudah di ya? Atau misalkan untuk apa nih selain promosi gitu? Karena kalau di Kapolaga sendiri yang tadi saya bilang selain promosi media sosial juga atau misalkan tujuan dari komunikasi kita di media sosial itu untuk meningkatkan engagement juga dengan para tamu. Jadi ada kedekatan secara personal lah bisa dibilang. Jadi setelah misalkan tamu itu datang ke Kapolaga, juga stafnya itu mengkomunikasikannya juga enak. Jadi lebih apa ya? Yang namanya pariwisata itu karena lebih ke pengalaman sih kalau menurut saya. Jadi pengalaman di tempat wisatanya itu seperti apa gitu. Karena yang saya lihat juga ada beberapa tempat wisata yang orang itu hanya datang paling sekali dan mungkin nggak akan datang lagi ke situ gitu. Karena entah memang nggak ada sesuatu yang baru atau hanya itu aja di dalamnya misalkan. Karena kan sebetulnya hal-hal seperti itu tuh bisa dikemas juga dengan si komunikasi ini. Lalu untuk yang selanjutnya itu menyusun apa aja yang akan disampaikan. Jadi yang tadi saya bilang pesannya itu mau seperti apa di media sosial seperti apa karena yang selanjutnya itu media apa kan yang akan yang digunakan itu. Jadi pesannya dan medianya itu harus sesuai. Yang tadi saya bilang untuk Instagram dan mungkin untuk Facebook itu mungkin ada perbedaan. Memang sih nggak semua misalkan yang di Instagram anak-anak muda, nggak semua juga yang di Facebook itu orang tua, tapi kebanyakan seperti itu gitu. Yang sudah saya alami atau yang di lapangan itu seperti itu. Nah, selanjutnya nih strateginya nih di sektor pariwisata itu seperti apa? Bisa dilihat kan untuk strategi itu sangat penting, apalagi strategi komunikasi, apalagi di pariwisata gitu, karena kita itu untuk tempat wisata itu bukan sebuah barang yang bisa kita bawa kemana aja, yang bisa kita kasih lihat ke orang, misalkan ini saya punya tempat wisata ini, kan kita juga nggak bisa bawa tempat wisatanya kemanapun. Cuman
di sini yang tadi kita harus membuat strategi komunikasinya, perencanaannya seperti apa. Jadi kita tuh hanya membawa informasinya aja berarti kan. Nah, informasinya ini harus semenarik mungkin. Dan juga kalau bisa itu dibuat ada visualnya. Karena sekarang orang itu lebih percaya atau lebih tertarik itu dengan ada visual. Walaupun kadang visualnya bukan visual yang bagus atau gimana, malah dengan visual yang apa adanya, orang itu akan lebih tertarik kalau menurut saya gitu. Tapi ya tetap kita juga harus membuat informasi baik itu secara tertulis ataupun visual itu sebaik mungkin biar pesan yang kita ingin sampaikan kepada tamu atau calon customer kita atau kepada siapapun di luar sana lebih jelas. Jadi tempat wisata yang kita miliki sekarang juga akan lebih luas. Untuk dari sisi manajemennya sendiri, kalau dari saya itu mempersiapkan hal-hal atau materi seperti itu. Jadi nanti ketika udah diumumkan nih, kita langsung bisa menginformasikan gitu kepada semua orang tentang informasinya nih yang terbaru apa, mau ada promo seperti apa, kapan kita buka, atau misalkan ada perubahan apa. Nah itu yang bisa digunakan, walaupun yang tadi dibilang bahwa sekarang juga mau ngedatengin customer sih nggak bisa gitu. Cuman kan yang namanya marketing itu terkadang bukan untuk besok. Misalkan kita melakukan promosi sekarang belum tentu juga sih sebetulnya besok ada orang datang gitu, belum tentu. Cuman minimal kita posting sesuatu atau kita membuat sesuatu, ada orang yang menyimpan si informasi itu yang nanti suatu saat misalkan pengen camping nih, pengen liburan nih, pengen ngelihat curug, udah kepikirannya, oh iya ada di Kapolaga. Jadi kalau mereka buka lagi, udah jelas nih, udah disimpan nama mereka, informasinya seperti apa, harga tiketnya seperti apa, tempatnya di mana. Karena untuk Kapolaga sendiri bisa dibilang lokasinya itu bukan di jalan utama atau di jalan besar kan. Dan tapi dengan teknologi sekarang, dengan media sosial sekarang, orang-orang jadi lebih mudah sebetulnya menemukannya juga. Nah, untuk yang selanjutnya lagi, kalau untuk strategi yang digunakan, kan kalau yang tadi setelah dibahas, yang udah dibahas itu lebih ke teoritis ya sebetulnya. Nah, kalau untuk di lapangan, yang saya gunain itu mungkin langkahnya agak berbeda. Yang pertama itu, kita menentukan tujuannya dulu nih. Kita punya informasi, kita punya tempat wisata, kita punya produk, kita punya jasa, kita udah punya segalanya, kita menentukan dulu nih tujuannya. Tujuan kita itu memberikan informasi untuk apa dulu. Kalau hanya untuk meningkatkan misalkan brand awareness-nya aja gitu, biar supaya orang-orang tahu tentang Kapolaga, itu bisa. Atau misalkan untuk promosi bisa, untuk jualan juga bisa. Gitu. Kita udah tentuin dulu tujuannya nih. Jadi biar lebih enak gitu. Jadi kita juga bisa tahu informasi yang kita berikan itu udah tepat sasaran belum, atau tujuannya itu udah tercapai atau belum. Nah, yang kedua, tentukan budget. Misalkan, kalau untuk budget bikin sebuah konten, itu kan tetap harus ada budgetnya. Walaupun misalkan kalau dari Kapolaga sendiri, kita biasa bikin sendiri untuk video dan lain-lain. Kita ada timnya sendiri. Cuman, kalau misalkan untuk promosi, bisa dibilang kan ada tuh yang namanya Instagram Ads atau Facebook Ads, itu kan memerlukan biaya di situ. Nah, kalau misalkan ternyata budget untuk menggunakan media sosial ini belum ada nih, ya udah berarti kita bisa menggunakan budget seminim mungkin dengan misalkan hanya memposting dan lain-lain, jadi secara reguler aja gitu, enggak yang berbayar. Karena kan misalkan kalau punya budget lebih mungkin kita juga bisa ngundang influencer atau misalkan ya yang seperti itulah, yang karena sekarang kan lagi banyak banget nih influencer yang berhubungan dengan wisata, kuliner dan lain-lain tuh, banyak reviewer dan lain-lain. Nah, kalau memang dirasa budgetnya cukup sih, kita juga biasanya ngundang tuh mereka datang.
Ataupun kayak yang Kapolda pernah buat itu baru di radio. Kita ada beberapa radio kemarin sebelum pandemi sih sebetulnya kita bikin iklan di sana. Kebetulan ada budgetnya, kita coba bikin iklan dan juga kita talk show di sana. Seperti biasa aja gitu, karena mungkin kalau di radio mah bukan platform digital juga, cuman kan bisa dibilang sekarang orang-orang juga masih menggunakan media itu gitu, daripada misalkan pakai cara konvensional yang tadi saya bilang, kita harus buat brosur, kita sebarin misalkan kemana-kemana, menurut saya sih agak kurang efektif gitu kalau terkait dengan budget, karena kan zaman sekarang lumayan tuh untuk nyetak misalkan satu brosur ukuran A4 misalkan, atau misalkan A4 dibagi lagi 3 juga bisa dibilang lumayan lah gitu. Nah, yang ketiga, kita tentukan kan platform apa yang akan digunakan. Misalkan kalau Kapolda sendiri, dulu sih Kapolda masih ada website officialnya Kapolda. Di situ informasi lengkap sampai bisa booking juga sebetulnya. Cuman untuk sementara ini dinonaktifkan. Karena kenapa? Berdasarkan hasil analisa juga, beberapa orang yang booking lewat situ masih banyak kekurangannya lah, jadi masih harus diimprove lagi. Dan juga ada kebanyakan gitu, bisa dibilang kebanyakan customer Kapolda masih bingung kalau menggunakan website seperti itu. Jadi untuk website misalkan kita take down dulu, dan juga kita list lagi nih skala prioritas media sosial apa sih yang sekarang misalkan lagi digandrungi lah oleh orang-orang. Contohnya misalkan untuk Instagram tuh udah pasti, Facebook juga pasti kita pakai. Misalkan untuk sekarang itu kan lagi banyak tuh pakai TikTok dan lain-lain yang berhubungan dengan itu kan biasanya anak muda kan lebih apa ya, penasarannya tinggi misalkan. Kita juga lagi nyoba tuh ke arah situ. Jadi kita udah menentukan juga platform apa aja nih yang bakal kita gunakan, dengan timeline untuk postingnya juga kita harus jelas. Nah, terus yang terakhir itu apa yang akan diberikan di platform digitalnya. Jadi misalkan kalau kayak di TikTok kan untuk zaman sekarang bisa kita lihat itu rata-rata visual dan ada mungkin beberapa informasi, tapi paling informasi secara singkat gitu. Kalau misalkan kayak di Facebook kita bisa membuat informasi selengkap mungkin, atau misalkan kayak di Instagram juga informasinya bisa secara visual atau secara informasi misalkan di captionnya seperti apa, dan juga kita bisa ngepin dari informasi yang udah kita buat gitu. Kita harus nentuin juga apa sih yang akan diberikan di platform digital A atau di platform digital B gitu, harus disesuaikan juga. Mungkin untuk slide yang selanjutnya, ini sih bisa dibilang ini slide terakhir. Kalau dari saya, gimana sih? Kan kita dari tadi ngebahas pandeminya, ngebahas strateginya, ngebahas gimana caranya. Tapi kan yang orang butuhin kadang caranya nih, cara realisasinya, cara yang sesungguhnya itu gimana cara kita tetap bertahan, tetap stabil bisa dibilang. Karena alhamdulillah untuk Kapolda sendiri sampai sekarang kami nggak bisa dibilang nggak mau lah untuk memberhentikan karyawan. Karena karyawan juga kan bisa dibilang aset juga buat perusahaan. Karena segala informasi komunikasi itu tetap tergantung dari karyawan kita juga. Karena kan untuk Kapolda sendiri ada karyawan lapangan, ada karyawan di office-nya, ada manajemennya, beda-beda gitu. Dan semua itu memiliki peran masing-masing. Jadi alhamdulillah untuk Kapolda itu tidak memberhentikan karyawan dan sebisa mungkin tidak mau untuk melakukan hal itu. Nah, caranya gimana? Sebetulnya cara atau langkahnya itu harus dipersiapkan jauh-jauh sebelum pandemi sih sebetulnya. Karena yang namanya manajemen itu penting gitu.
kita komunikasinya udah bagus, strategi komunikasinya udah bagus, tapi tetap manajemennya itu seperti apa. Jadi manajemen itu harus membuat strategi juga. Selain strategi komunikasi, kita juga harus memiliki strategi gimana nih cara bertahan kalau ada satu dan lain hal terjadi. Itu contohnya pandemi ini. Karena saya ingat awal tahun waktu yang pandemi awal-awal rame di luar negeri gitu, belum masuk ke Indonesia, banyak kan orang bilang Indonesia itu nggak akan terdampak, misalkan Indonesia itu nggak akan gini, nggak akan gitu, nggak akan gini, nggak akan gitu. Cuman kalau dari sisi kita, manajemen kita udah persiapan nih, dari budgetnya kita punya segimana, planningnya seperti apa, yang misalkan planning kita tuh mau ngebangun ini, mau buat itu, tapi kita juga bikin plan B-nya gitu. Kalau kita ngebuat ini, budgetnya jadi sekian atau gimana, itu ada hitungannya sih sebetulnya. Jadi kita harus bikin yang namanya plan tuh jangan cuma 1, 2, kalau bisa 3, kalau bisa 4 gitu. Sampai paling terburuk itu adalah tutup. Tapi kan amit-amit ya. Jangan sampai. Jangan sampai, karena semua orang juga nggak mau gitu kan usahanya atau misalkan profesinya sampai nggak ada atau hilang. Jadi kita harus bikin sebanyak mungkin plan, sebisa mungkin kita tetap memiliki pemasukan. Nah, kalau untuk Kapolaga sendiri memiliki bidang lain nih selain bisnis pariwisata. Kita itu dari sebelum pandemi sebetulnya udah nyoba ngarah ke pertanian gitu. Karena kebetulan kita juga punya lahan. Nah, kita sebisa mungkin untuk memiliki pemasukan lain, minimal untuk memberikan gaji lah untuk karyawan itu. Jadi bisa tetap bertahan nih, wisata Kapolaganya ini tetap ada gitu, dan karyawannya juga tetap ada. Karena yang saya yakini itu kalau misalkan sebuah tempat wisata karyawannya aja udah nggak ada, mau gimana gitu. Memang sih kalau misalkan nanti buka lagi kita bisa rekrut lagi mereka dan lain-lain, memang bisa seperti itu tapi plan terakhir saya gitu, plan terakhir manajemen Kapolaga melakukan itu. Nah, lalu untuk yang kedua paling ini lagi adalah memiliki strategi komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini yang tadi saya bilang untuk di media sosial itu biar orang-orang itu tetap aware Kapolaga itu masih ada gitu. Tapi strategi komunikasi ini juga berguna untuk strategi komunikasi dengan karyawan kita nih. Kita harus bikin juga karyawan tenang dong dengan pandemi ini gitu. Jadi ke kitanya, jadi semua keputusan itu harus diambilnya dengan matang ya, bisa dibilang dengan pertimbangan yang banyak memang. Tapi kita juga harus memberikan ketenangan kepada karyawan. Kita juga di sisi lain harus tetap memaintain engagement dengan si followers kita, dan kita juga promosi tetap gitu. Jadi strategi komunikasinya itu harus benar-benar matang nih, benar-benar baik gitu. Jadi kita jangan fokus untuk strategi komunikasi untuk keluar aja, tapi strategi komunikasi di internal juga itu penting. Paling untuk materi dari saya sih cukup segitu ya. Langsung saja kita beralih ke materi kedua ya. Terima kasih kepada Kang Fahri ya Kang, setelah memberikan pengalamannya. Ya. Ya, nanti kita akan kembali lagi ketika ada pertanyaan ya Kang. Boleh. Thank you Kang. Selanjutnya kepada Teh Dini. Teh Dini, halo, selamat pagi Teh. Halo Kang Haji, selamat pagi. Iya, apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Gimana kabar teman-teman? Sehat, Baik, alhamdulillah ya. Oke. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim dulu ya mungkin. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di sini, peserta yang telah join, terima kasih banyak atas partisipasinya. Izinkan saya di sini mungkin sedikit memberikan sharing session, karena saya juga sama-sama belajar, mungkin nanti sama-sama mengkoreksi aja dan sama-sama memberitahu ya. Nah, kebetulan di sini sesuai dengan judul tema
diskusi webinar pada pagi hari ini, yaitu upaya pemanfaatan platform digital sebagai strategi komunikasi krisis pariwisata. Nah, memang betul ya, hari ini tuh semakin hari kita di dunia ini semakin pesat gitu. Bagaimana perubahan sosial, bagaimana perubahan teknologi ini sangat cepat sekali. Nah, oleh karena itu manusia di sini hanya perlu untuk beradaptasi karena perubahan itu bukanlah suatu hal yang memang katakanlah berdampak negatif, tapi juga perubahan bisa berdampak positif dan perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya platform digital yang bisa dimanfaatkan oleh para sektor pariwisata, ini tentunya menjadi salah satu ajang aji mumpung ya, yang harus kita betul-betul manfaatkan. Nah, kemudian kenapa kita hari ini harus betul-betul paham mengenai platform digital di sosial media atau di pariwisata? Sedikit kali ya, di sini kita bahas platform digital. Mungkin kalau era revolusi 4.0 teman-teman udah paham lah ya, karena mahasiswa juga. Nah, platform digital ini kan merupakan sebuah wadah atau media berbasis teknologi ya, yang mana bisa digunakan untuk menjalankan software, untuk memudahkan kita dalam menjalin suatu komunikasi. Nah, tentunya di sini pun kita harus mengetahui, saya di sini menuliskan beberapa data, boleh slide selanjutnya? Boleh. Agar bisa mencerahkan juga gitu ya, kita di sini sama-sama harus melek teknologi, karena kita tahu di slide selanjutnya ada penggunaan internet di Indonesia. Di sini saya menuliskan penggunaan internet di Indonesia tahun 2020 ya. Teman-teman mungkin di sini tahu, populasi di Indonesia ini ternyata 124% meningkat dari penggunaan mobile phone connection. Dan kemudian juga di sini menyatakan daripada surveinya, social networking ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan untuk penggunaan platform-platform di bisnis, pariwisata, dan lain sebagainya, bahkan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karenanya juga di sini kita mengetahui sebelum nanti ke platform pariwisata, ini penggunaan platform sosial media di Indonesia tahun 2020 juga, bahwasannya banyak sekali platform-platform yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan sosialisasi penyebaran edukasi mengenai pariwisata. Nah, itu tadi data dari pengguna internet dan juga data dari sosial media. Nah, oleh karena itu juga tentunya di sini untuk bagaimana kita menangkal krisis pariwisata yang diakibatkan oleh adanya pandemi, ini bisa dengan adanya teman-teman yang melek terhadap pariwisata dan juga melek terhadap sosial media gitu ya, untuk membantu pemerintah juga mengedukasi dan memberikan sosialisasi terhadap pariwisata yang hari ini terkena dampak pandemi COVID. Nah, kemudian di slide selanjutnya, ini ada berbagai strategi dalam peningkatan pariwisata gitu. Sebenarnya tourism ini adalah kata di tahun 2016 gitu ya, yang awal di-launchingkan 2016-2015. Kalau hari ini kan kata-katanya sudah makin berubah, tapi sebenarnya maknanya sama-sama aja gitu. Nah, berbicara tourism, ini merupakan salah satu pembaharuan juga di lingkungan pariwisata gitu ya, di mana ini akan memberikan banyak sekali kebermanfaatan dan memudahkan para pengguna, di mana tourism ini adalah pemasaran secara elektronik, memudahkan untuk pengiriman data, kemudian juga pemesanan, transfer, penjualan tiket, penjualan produk, pemasaran UMKM, dan lain sebagainya. Jadi tourism ini sangat membantu sekali di platform digital pariwisata jika dimanfaatkan secara bijaksana, jika dimanfaatkan secara maksimal gitu platform ini. Nah, di tourism juga ada berbagai lini, yaitu seperti tourism, misalnya website. Mungkin nanti Kang Sidik juga dalam pembangunan pariwisata mempunyai suatu website ya. Ini adalah suatu keharusan juga untuk para pelaku pariwisata memiliki website gitu ya, untuk memberikan sosialisasi atau digital marketing kepada khalayak banyak.
Dan kemudian juga platform digital lainnya itu sosial media yang tadi sudah saya sebutkan. Sosial media di kehidupan sehari-hari itu ada apa aja yang bisa digunakan dan biasa kita tonton tentunya ya. Dan kemudian online advertising, periklanan, karena juga kalau berbicara usaha, semua peluang itu harus kita kejar gitu ya. Karena kan berbicara pariwisata juga pasti di sana ada bisnisnya gitu. Jadi apapun yang bisa kita manfaatkan dari platform digital itu untuk memulihkan kembali komunikasi pariwisata agar tidak padam, agar tidak terlupakan oleh masyarakat gitu ya. Itu tentunya harus digencarkan gitu ya iklannya, walaupun hari ini tidak bisa ada kunjungan. Dan yang terakhir itu mobile aplikasi. Sebenarnya mobile aplikasi untuk platform digital itu udah banyak sekali ya, ada Traveloka, ada detik.com, kemudian Pegi-Pegi, platform-platform yang memang memudahkan para wisatawan memesan tiket, membeli produk, kemudian juga memesan penginapan, homestay, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ketika kita berbicara platform digital, kita pun harus mengetahui dulu di slide selanjutnya ada prinsip aktivitas wisatawan. Jadi biar kita juga bisa menyesuaikan gitu. Apa nih platform yang bisa menyesuaikan aktivitas daripada wisatawan? Itu kan salah satu strategi ya, bagaimana pemulihan wisata ini bisa dilakukan dengan platform. Jadi kita pun harus mengetahui aktivitas secara penelitian apa saja nih yang diperlukan wisatawan itu ketika mereka pergi berwisata. Yaitu ada something to see, apa nih yang bisa dilihat oleh para wisatawan, kemudian juga something to do, apa yang bisa dilakukan, something to feel, apa yang bisa dirasakan, dan kemudian juga something to buy. Nah, biasanya nomor 4 ini nih yang menjadi ikon ketika kita berkunjung ke tempat wisata. Apa nih yang bisa kita beli kan gitu kan? Apa nih oleh-olehnya? Iya bener kan, buah tangannya apa, kuliner khasnya apa, pasti kita kan mencari. Oh, ketika kita misal teman-teman pergi ke daerah Tasikmalaya, oh ada tutuk oncom nih. Nah tutuk oncom kayaknya harus dibeli nih kalau kita ke Tasikmalaya, atau ke Kabupaten Tasik ada kupat tahu harus dibeli nih gitu kan kalau kita berwisata ke Tasikmalaya. Kemudian ketika kita berwisata juga kita harus mengetahui apa nih yang bisa kita lakukan di sana, berenang kah, melihat pemandangan kah, dan lain sebagainya. Dan itu memang betul harus disesuaikan dengan strategi platform. Nah, di sini juga saya nanti di akhir penghujung akan memperkenalkan salah satu platform yang insya Allah akan launching di bulan ini. Itu akan memudahkan teman-teman para wisatawan untuk mengakses wisata di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Tapi sebelum ke sana, saya jelaskan terlebih dahulu ini strategi percepatan pariwisata menurut Kemenpar, yang mana ketika berbicara bagaimana ya upaya platform ini bisa meningkatkan krisis komunikasi pariwisata. Tentunya strategi-strategi juga harus digalakkan gitu ya dari sekarang. Kalau dari Kemenpar ini ada 3, yaitu strategi inovasi melalui teknologi dan digitalisasi, go digital lah kalau istilahnya hari ini kan. Nah, harus bagaimana sih go digital ini kan seperti itu. Nah, teman-teman di sini mungkin banyak yang milenial ya. Di peserta juga kayaknya kebanyakan milenial gitu. Banyakan masih mahasiswa kok teh teman-teman kita di sini. Nah, apalagi mahasiswa kan jiwa-jiwa idealisnya, jiwa-jiwa ingin membantu pemerintahnya pasti tinggi lah. Nah, strategi inovasi melalui teknologi ini tentunya bisa dilakukan oleh siapapun, bukan hanya pelaku wisatawan, bukan hanya pelaku wisata, tapi juga kita sebagai masyarakat gitu ya. Karena kita tahu bahwasannya sektor pariwisata ini adalah sektor yang membantu perekonomian di Indonesia ini, karena menghasilkan devisa yang banyak sekali untuk membantu perekonomian Indonesia. Jadi pariwisata ini memang harus dijaga sekali dan dibantu oleh teman-teman yang masih milenial.
bagaimana kita menginovasi teknologi gitu kan untuk membantu platform pariwisata ini lebih mudah untuk digenggam oleh kita semua gitu. Memudahkan jarak kita, memudahkan komunikasi dan lain sebagainya. Apalagi sekarang konten itu memang betul-betul harus dipelajari ya, apalagi oleh pelaku wisata. Bagaimana nih si konten pariwisata ini agar bisa menjadi strategi wisatawan datang ke wisata kita gitu. Jadi jangan serta-merta yang penting upload, kan nggak seperti itu ya. Tapi juga harus ada edukasi yang kita berikan. Apalagi Indonesia ini penuh akan budaya yang harus kita share ke teman-teman kita, bahkan di luar Indonesia gitu kan. Karena Indonesia terkenal dengan kebudayaannya. Nah, kalau dari kemarin saya ikut pelatihan itu di Putri Wisata Indonesia, langkah yang paling mudah untuk para mahasiswa nih, untuk para masyarakat, membantu komunikasi pariwisata yang hari ini terdampak, itu sebenarnya gampang sekali. Saya tanya deh di sini, teman-teman suka pakai Instagram, IG? Oke. Mungkin 99% pakai ya, IG ya. Iya. Nah, karena teman-teman mahasiswa di sini semuanya pakai IG gitu kan, bagaimana nih bisa membantu pemerintah dalam memberikan edukasi, sosialisasi, promosi kepada halayak banyak. Bukan hanya di Indonesia ya, teknologi kan secara global ya. Nah, itu ada strategi story monik. Itu dengan cara kita memposting, iya benar, memposting di IG tentang wisata, walaupun cuma 15 menit, atau di live IG menceritakan tentang wisata gitu kan. Itu Storynomic ini sangat membantu sekali gitu ya, memberikan edukasi-edukasi agar masyarakat ini tertarik loh untuk berwisata yang ada di Indonesia. Kan mari berwisata di Indonesia aja gitu kan, kita banyak kok memiliki pesona-pesona yang indah dibandingkan luar negeri. Kalau saya sih prinsipnya act locally, think globally. Maksud act locally, think globally itu kita harus bertindak sebagaimana kita masyarakat lokal dengan berbagai kebudayaan yang kita punya, dengan identitas yang kita punya, tapi juga tidak melupakan think globally, itu wawasan yang global gitu. Jadi kita juga tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan juga pengetahuan gitu. Tapi secara tindakan kita masih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Indonesia. Nah, itu bisa tuh di teman-teman nih yang pada punya IG, bisa tuh strategi Storynomic dengan bercerita tentang wisata di IG-IG-nya, mungkin di pinggir rumah ada wisata, ayo dong kunjungi wisata ini. Minimal kan itu membantu pendapatan kabupaten atau kota tempat kalian berada gitu kan. Nah, itu strategi inovasi percepatan pariwisata. Jadi bukan hanya pelaku wisata ya yang harus memberikan sosialisasi atau promosi, bahkan bukan hanya duta aja nih. Udah itu mah tugas duta pariwisata aja, ngasih promosi mah gitu kan. Tapi nggak kayak gitu ya. Kita juga ini ya Kak ya. Iya benar, Kak Ajis juga walaupun misal belum duta nih, tapi juga boleh gitu kan membantu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu strategi adaptasi. Kenapa saya di sini tulis juga strategi adaptasi? Karena kita tahu pandemi ini tidak bisa kita hindari. Makanya kesehatan, keselamatan itu hari ini menjadi titik tolak untuk orang bisa berkunjung ke tempat wisata kita. Apakah tempat wisatanya udah memenuhi sertifikat CHSE atau belum? Nah, itu juga kan harus benar-benar strategi itu dilakukan di beberapa sektor pariwisata. Karena kan kalau sekarang belum tersertifikasi CHSE, maka pariwisatanya ditutup. Gitu. Makanya harus saling menjaga, bukan hanya pengunjung aja yang menjaga protokol, tapi juga dari tempat wisatanya juga menjaga protokol. Dan kemudian strategi keempat menghadapi krisis komunikasi pariwisata pada hari ini yaitu strategi kolaborasi. Nah, tadi juga kan sudah disinggung sedikit ya di strategi inovasi bahwasanya hari ini kamu ingin
besar sendiri itu tidak bisa. Tapi hari ini kita bisa besar ketika kita punya komunitas, ketika kita punya kolaborasi dengan berbagai elemen. Nah, begitupun pariwisata. Bukan hanya pemerintah dan yang memiliki wisata aja, tapi juga masyarakat. Kalau di Jawa Barat kan ada Pentahelix ya, kolaborasi Pentahelix gitu kan kalau Pak Ridwan Kamil tuh. Di mana ada kolaborasi dari pemerintah, pengusaha, kemudian juga media dan lain sebagainya, itu memang harus benar-benar disatukan gitu, sehingga memberikan solusi untuk bagaimana menghadapi krisis komunikasi pariwisata ini. Karena kan komunikasi ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak ya. Ini teman-teman komunikasi ini. Tapi komunikasi ini memang harus dari berbagai elemen gitu ya. Bukan hanya isi aja, tapi juga pemberi komunikasi dan penerima komunikasi gitu. Dan selanjutnya, Kang, ini saya juga kebetulan bekerja menjadi salah satu brand ambassador di platform digital untuk membantu pariwisata gitu ya tentunya. Di sini kan kita tahulah platform digital itu banyak sekali, ada Traveloka, Gojek, Grab kan ya. Kemudian juga ada Peggy dan lain sebagainya. Tapi di sini kemudian kita berinisiatif, beberapa rekan-rekan saya di Jakarta, senior-senior saya, membuat salah satu platform yang memang bisa mewadahi semuanya. Nah, insya Allah ini akan launching nanti bersama Bapak Sandiaga Uno di bulan Agustus. Mudah-mudahan lancar, mohon doanya juga. Ini sedikit saya bocorkan, yaitu platform mengenai digital pariwisata Indonesia Travel Connection. Jadi Indonesia Travel Connection ini menghimpun semua aplikasi-aplikasi yang ada saat ini, tapi memang berfokus kepada wisata, gitu kan. Makanya di sini juga dari pengertiannya yang sudah dimuat, cara komprehensif yang cepat dan mudah berwisata Indonesia dan mancanegara yang terintegrasi dengan platform online travel agent, director service, dan business service lainnya. Jadi memang kolaborasinya tuh bukan hanya kolaborasi dari pihak pembuat aplikasi, tapi ini bukan di aplikasi bahkan di media, tapi juga kita berkolaborasi dengan pers, dengan pemerintah di sana, dengan pelaku wisata yang ada di lokasi gitu kan, untuk bagaimana bukan hanya memesan tiket kereta dan penginapan saja, tapi juga di sana ada tiket wisatanya bisa dipesan lewat Go Indonesia, kemudian juga kita bisa memesan hotel, kemudian bahkan membeli pulsa, dan lain halnya lah, pokoknya semuanya ada di insya Allah ada di Indonesia Travel Connection, dan itu bisa diakses tanpa kalian membuka aplikasi. Jadi tanpa kalian mendownload aplikasi, karena tahulah HP mahasiswa pasti pada penuh-penuh tuh kalau download aplikasi kan. Jadi kalian tinggal searching aja di Google, ini udah ada nanti gitu. Nah, ini pun adalah salah satu cara dari berbagai elemen untuk bagaimana nih sektor wisata yang hari ini terdampak bisa bangkit kembali gitu. Minimal walaupun hari ini tidak ada pengunjung, tapi dengan kita terus menggalakkan platform digital ini terus-terusan, insya Allah ketika nanti pandemi sudah reda, para pengunjung akan datang dengan sendirinya, karena mereka juga bosan kan, perlu hiburan dan lain sebagainya. Tapi pemerintah juga hari ini, karena posisi seluruh wisata itu ditutup kan, hampir kebanyakan lah wisata itu ditutup, solusi daripada pariwisata gitu ya, teman-teman pariwisata di kementerian itu ada hari ini kan strategi virtual tourism. Ada yang tahu virtual tourism? Virtual tourism kalau diartikan kan berarti jalan-jalan secara virtual ya Teh ya. Iya, betul banget Kang Ajis. Jadi
karena kita hari ini tidak bisa keluar rumah, kemudian juga karena hari ini memang terbatas adanya PPKM dan lain sebagainya, untuk kesehatan dan keselamatan kita tentunya ya, pemerintah juga memberikan pembatasan ini. Itu memberikan solusi, ya udahlah, karena nggak bisa langsung, udah lewat virtual tourism aja. Ya, walaupun berbeda ya, secara feel-nya beda lah pasti karena nggak datang langsung. Tapi setidaknya mata kita masih bisa berjalan-jalan dan tidak jenuh gitu. Iya, betul. Ya, jadi itulah Kang Ajis yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana nih platform digital, bagaimana komunikasi pariwisata ini bisa kita tangani gitu. Yuk bergandengan tangan, yuk berkolaborasi, karena ini bukan hanya tugas pemerintah dan pelaku wisata saja, tapi ini tugas kita semua. Mudah-mudahan dengan kita paham mengenai pariwisata, kita paham bagaimana kita mempromosikan pariwisata walaupun tidak ada dalam lingkupnya, tapi insya Allah sektor pariwisata ini sangat membantu sekali untuk pendapatan Indonesia yang hari ini ya katakanlah, sorry itu saya gitu kan, hutangnya banyak dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin Kang Ajis, boleh kalau nanti ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan, mumpung di sini juga ada Kang Sidik, saya juga sama-sama belajar saja di sini. Iya. Mungkin untuk pertanyaan sebentar lagi kita akan buka. Untuk teman-teman selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Silahkan bagi ada yang memiliki pertanyaan kepada Kang Fahri ataupun Teh Dini ataupun juga kedua-duanya boleh bertanya. Silahkan boleh bertanya melalui visual video dengan on cam dan juga on mic ataupun juga boleh di chat. Nanti kalau untuk di chat Zoom ini boleh saya pilih satu orang aja kali ya. Dengan adanya pariwisata, maka akan meningkatkan sektor ekonomi suatu tempat dan menimbulkan adanya perubahan-perubahan pada bidang ekonomi. Pertanyaan saya, apa saja perubahan tersebut dan tolong berikan solusinya. Lalu pertanyaan kedua, usaha-usaha seperti apa yang dapat dilakukan agar pariwisata menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan daerah dan devisa negara. Terima kasih Kak sebelumnya. Ya, terima kasih kepada Wayan Gita. Kepada Kang Fahri sama Teh Dini mau dijawab dulu atau mau dikumpulin pertanyaannya? Boleh dijawab dulu? Boleh. Boleh, silakan. Siapa yang mau duluan silakan untuk dijawab. Tadi pertanyaannya adalah adanya pariwisata apakah menimbulkan perubahan ekonomi kepada area tempat wisata itu berada dan juga usaha apa yang dapat meningkatkan ekonomi dari masyarakat sekitar ya, berarti maksudnya itu ya. Silakan Teh dan Akang boleh dijawab. Dari siapa yang mau enggak? Boleh Kang Ajis, siapa dulu? Oh, boleh dari Kang Fahri aja dulu berarti ya, dari yang pertama. Oh, oke. Jadi kalau untuk pertanyaannya kan mengangkat ekonomi dari warga sekitar mungkin bisa dibilang. Kalau untuk dari sisi saya sendiri, untuk dari Kapolaga, kita memang ownernya juga membuat Kapolaga itu agar bisa bermanfaat untuk warga sekitar utamanya. Karena mungkin kalau peserta webinar ini bisa lihat di daerah Kapolaga itu, atau misalkan nanti ada waktu mau main ke sana, memang areanya itu dulunya itu hanya segitu gitu untuk pemukimannya, tidak terlalu luas. Karena di sekitar situ ada perkebunan teh PTPN. Itu kan yang punyanya PTPN mah diurus sama negara juga. BUMN ya? Ya, BUMN. Dan memang dulu sebelum adanya wisata-wisata di area situ, kebanyakan itu mata pencahariannya antara bertani memang bertani sendiri, atau jadi karyawan PTPN itu. Jadi kenapa asal-usulnya ada pemukiman daerah situ juga kalau nggak salah seperti itu. Karena memang sesepuhnya juga rata-rata orang tuanya di situ pasti kalau ditanya dulunya kerja di mana, pasti kerja di PTPN gitu. Dan seiring berjalannya waktu memang ada beberapa wisata juga di situ yang lebih senior lah dari Kapolaga.
narik para pekerja itu orang situ, diutamakannya daripada orang-orang yang jauh lah bisa dibilang. Karena kan kalau Kapolaga sendiri masuknya udah Kabupaten Subang, tapi kan kadang orang luar tuh nyebutnya Lembang atau Bandung gitu. Rata-rata gitu. Nah, tapi untuk pekerjanya sendiri pasti warga sekitar, warga Kabupaten Subang. Jadi bisa meningkatkan sedikit banyaknya itu warga sekitar itu, walaupun memang yakin sih nggak mungkin semua, misalkan di area Kapolaga itu ada di samping-sampingnya itu ada misalkan ada beberapa RT atau RW, nggak mungkin juga semua orang yang misalkan belum punya kerja masuk kerja di Kapolaga, nggak mungkin, kita juga belum bisa seperti itu. Cuman kalau mungkin ke depannya kita membutuhkan orang banyak sih pasti kita ngerekrut dari orang situ. Karena Kapolaga sendiri 100% orang sana. Jadi yang rumahnya itu bersebelahan, pokoknya masih orang situ gitu. Dengan tujuannya apa? Itu untuk meningkatkan perekonomian juga di situ. Termasuk warung-warung, karena kan di tempat wisata kadang ada warung gitu, itu masih warga sekitar. Jadi perekonomian di wilayah itu alhamdulillah terbantu yang saya lihat, dan juga perekonomian di desanya juga terbantu juga gitu. Paling gitu kalau dari sisi saya, karena kalau saya kan lebih di lapangan mungkin ya gitu. Jadi kalau yang saya lihat seperti itu. Baik, terima kasih Kang Fahri. Selanjutnya Teh Dini boleh silahkan. Ya, tadi pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Sebenarnya kalau dari sisi ya, saya jujur saja di sini ya, pastinya ada sisi negatif dan ada sisi positif gitu. Di lain memang pariwisata di daerah ini kan mendongkrak ekonomi warga sekitar. Memang betul, tadi juga diceritakan sama Kang Sidik. Itu betul sekali. Bukan hanya mendongkrak ekonomi warga sekitar, tapi juga menambah pendapatan dari kota kabupaten, bahkan pendapatan nasional. Itu boleh dicek beritanya lah ya di jurnal-jurnal. Bagaimana pariwisata ini dapat membantu pendapatan nasional gitu. Nah, kemudian juga manfaat dengan adanya wisata di daerah itu kan tentunya dapat melestarikan budaya. Nah, ketika kita memiliki wisata, otomatis kan kita juga harus memutar pikiran ya. Bagaimana budaya yang ada di sana itu bisa menjadi daya tarik, menjadi atraksi untuk ditampilkan gitu, dan masyarakat juga di sana tentunya berlomba-lomba melestarikan kebudayaan yang ada. Nah, kita bandingkan ketika di suatu daerah itu tidak ada wisata, akan sangat sedikit sekali masyarakatnya menjaga kebudayaan yang ada di sana. Nah, itu dampak positifnya. Tapi memang saya juga tidak dapat memungkiri ya, karena saya juga di sini banyak mengamati dari berbagai pariwisata. Alhamdulillah tadi ada Kang Sidik yang memang sudah kompeten lah ya. Saya apresiasi betul gitu. Nanti mungkin bisa belajar nih para pelaku wisata ke ini Taporaja ya, ke Kang Sidik. Kapolaga, Nah, ya. tapi sebenarnya memang kita pun di sini sebagai mahasiswa harus pintar ya menganalisa dan mengadvokasi tentunya. Ada banyak wisata yang hadir di berbagai daerah, tapi sangat disayangkan warga sekitarnya tidak mendapatkan keuntungan gitu, bahkan hanya mendapatkan kerugian. Nah, ini juga adalah PR kita ya, selaku para penggiat wisata. Bagaimana hari ini ketika ada wisata di daerah, apalagi setelah pandemi yang sangat digencarkan itu adalah desa wisata kan. Nah, bagaimana nih ketika desa wisata ini di daerah itu bukan hanya memanfaatkan alam di suatu desa aja gitu, tapi juga kita di sana harus berpikir bahwasannya ekonomi warga di sana harus meningkat drastis gitu dengan adanya wisata di sini, bukan malah mendapat limbahnya saja, bukan hanya mendapat katakanlah ruginya saja gitu ya. Karena kan dalam pariwisata juga ada hal-hal yang perlu kita pelajari, bagaimana wisata ini bisa
sustainable development gitu kan, bisa berkesinambungan lanjut sampai cucu-cucu kita nanti bisa merasakan. Dan ada lagi wisata yang kalau kita tidak digarap oleh para pelaku wisata yang katakanlah paham, juga bertanggung jawab, itu bisa hanya merusak saja dan hanya dijadikan kapitalisasi wisata saja gitu. Nah, di sini mungkin tugas teman-teman nih, saya juga sebagai mahasiswa gitu ya, bagaimana apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita advokasi membantu para wisata-wisata daerah di desa-desa ini bisa teredukasi oleh kita gitu. Karena yang kalau Indonesia kan lagi gencar desa wisata nih, semuanya bikin. Itu kan kebiasaan masyarakat kita kan. Nah, tapi juga kadangkala berbagai masyarakat sedikitnya tidak paham gitu, tidak teredukasi. Akhirnya cuma ikut-ikutan saja dan akhirnya hanya merusak. Makanya ini pertanyaan bagus dan pertanyaan juga untuk menggairahkan teman-teman mahasiswa nih, melihat kembali wisata-wisata di daerahnya, apakah sudah memberikan kebermanfaatan untuk warga sekitar atau sebaliknya. Nah, kalau nanti belum memanfaatkan untuk warga sekitar, nanti harus belajar sama Kang Sidi. Bagaimana caranya dalam wisata itu 100% bisa dikelola oleh warga lokal gitu, warga yang ada di sana. Bukan dari investor luar atau bahkan dari luar negeri dan lain sebagainya. Karena kan jangan dikira banyak sekali yang kayak gitu. Nah, itu mungkin. Terus tadi itu apalagi ya pertanyaannya? Itu aja ya? Udah kejawab atau belum? Tadi kan pertanyaan adalah adanya menimbulkan perubahan ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya apa tidak, dan usaha mengembangkan perekonomian warga itu bisa dalam berupa apa aja gitu Teh. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan perekonomian di daerah wisata? Sekarang kan lagi gencar UMKM ya. Nah, makanya dengan adanya wisata bukan hanya melestarikan budaya, tapi juga akan membantu kita menginovasi terus. Apa nih ciri khas budaya kita yang bisa dijadikan oleh-oleh? Hari ini kan banyak sekali kan buah tangan dari daerah yang sangat unik, sangat bagus sekali gitu kan untuk dijadikan oleh-oleh. Nah, ketika masyarakatnya berkembang, ketika masyarakatnya selalu berinovasi, oh saya di sini dekat ke pantai nih, biasanya di pantai kan suka ada baju pantai kan, kemudian juga cindera mata yang bisa dibawa pulang. Nah, ketika masyarakatnya bisa berpikir demikian dan mengembangkan UMKM di daerahnya, itu akan sangat membantu bagaimana sektor pariwisata itu bisa berjalan. Karena kan yang namanya wisata itu bukan hanya kita melihat dan merasakan keindahan alam saja, tapi tadi juga dijelaskan kan, something to do, something to feel, something to buy, and yang 4 itu mungkin. Jadi nanti kita sama-sama aja mengedukasi, mensosialisasikan, yuk sama-sama berinovasi, membangkitkan UMKM di daerah agar bisa membantu pariwisata di daerah juga. Itu mungkin Kang Sidik. Ya, terima kasih Teh Dini dan juga Kang Fahri ya. Semoga untuk Iwayan Dipta terjawab pertanyaan. Silahkan, ada yang bertanya? Saya Kak. Iwayan Sapta dulu boleh pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin Boleh disebutkan nama dari mananya Mas? Nama Iwayan Sapta, asal dari Palembang, asal instansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, terima kasih kepada Kang Fahri dan juga Teh Dini. Sekian kita tutup sesi pertanyaan jawab ini. Sebelumnya saya ucapin terima kasih ya Kang Fahri dan juga Teh Dini telah membagikan ilmu dan pengalamannya. Kita di sini masih sama-sama belajar, juga semoga apa yang kita pelajari di sini juga bertambah ilmunya. Saya ingin bertanya seputar pariwisata Kak. Jadi apa yang kita simpulkan dari diskusi kita hari ini adalah banyak sekali. Yang pertama ada langkah mengenai bagaimana kita membuat strategi komunikasi, bagaimana kita teknik dari merencanakan strategi tersebut, juga bagaimana prosedur ataupun apa yang harus diperhatikan itu
kita dapat gitu dari diskusi ini sendiri. Nah, kalau bisa saya simpulkan, jadi memang semua jenis platform digital itu minimal dapat menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan, dan memang tidak semuanya selalu untuk bertujuan promosi, bisa juga memang untuk mengedukasi ataupun hanya membuat aware para calon wisatawan itu sendiri. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada Kang Fahri juga, kepada Teh Dini yang telah memberikan pengalaman dan juga ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Juga mohon maaf secara perwakilan saya dan teman-teman apabila ada kesalahan ataupun pengucapan yang tidak mengenakan untuk kalian semua. Acara ini, webinar pada pagi hari ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.